Shalom. Apa kabar hari ini saudara? Luar biasa. Tetap semangat. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Mari berdiri bersama-sama terlebih dahulu. Ya, hari ini hari penuh sukacita. Katakan, aku baik-baik saja. 1, 2, 3. Orang baik-baik saja tentu bersemangat dan penuh sukacita. Katakan, aku baik-baik saja. 1, 2, 3. Aku diberkati Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kita ada, silakan duduk kembali. Kita ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Karena karya Tuhan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Dan setiap kita boleh ada karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan saat ini Tuhan, kami datang padamu dengan membawa segenap hidup kami. Kami pegang janji-Mu yang ajaib terjadi dalam setiap langkah hidup kami. Sebab sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Dengan segenap hati katakan, sungguh besar, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku.
Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu janjikan. aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Percaya. Janjimu ajaib. Mungkin dalam kehidupanku. Amin, amin. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri. Arahkan hati, pikiran, segenap jiwa kepada Tuhan. Pujian ini katakan sebagai ungkapan hati kita. Aku percaya janji-Mu Tuhan, sebab janji-Mu ya dan amin, terukir dalam setiap sanubari kami dan nyata terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami mau terus menangkap janji-Mu Tuhan. Kami terus percaya kepadamu di dalam Yesus Kristus. Ada kemenangan, ada keajaiban, ada mujizat. Segala sesuatu yang baik Tuhan kerjakan. Naikkan syukurmu, naikkan mazmur pujian untuk segala kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
ajaib. Haleluya. Segala pujian, mazmur dan ucapan syukur kepadamu, ya Tuhanku yang besar, yang ajaib. Ya Rapataka Syanara Lamayase. Haleluya. Haleluya. Ya Rapataka Syanara Lamayase. Hirapapapapataka Syanara Lamayase. Haleluya. Setiap kita yang menangkap bahwa janji Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita, janji untuk memberikan kemenangan, janji memberikan kelegaan, janji untuk penyertaan yang sempurna, janji memberi hidup kelimpahan, janji Tuhan akan kemenangan. Dan Tuhan tidak pernah menjadikan segala sesuatu buruk, tapi Dia menjanjikan segala sesuatu baik adanya. Dan firman-Nya nyata digenapi. Setiap kita yang menangkap janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Angkat pujian ini. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya. Bagiku, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kami berserah Tuhan. Ku percaya. Haleluya. Iman kami di dalam-Mu Yesus tidak pernah sia-sia. Sebab Engkau menjadikan segala sesuatu, bahkan yang tidak terlihat oleh kami, menjadi nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami. Sukacita surga boleh kami rasakan saat ini. Dan kami mau bersorak bagi nama-Mu yang kudus. Bersorak untuk menyatakan kemenangan dari-Mu dan sukacita surga atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Katakan amin bersama.
Amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bagi saudara yang menyatakan kemenangan di dalam Yesus Kristus, angkat tangan saudara. Katakan, Yesus engkau terbesar. Wow, kurang semangat. 1, 2, 3. Yes, Yesus engkau termulia. Sorak-sorai bagi Yesus yang besar dan mulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus, Dia terbesar, Dia termulia. Mari angkat pujian bagi Dia dengan segenap hati. Yes. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suara bernyanyi, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yes, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar. Yes, amin. Biarlah semua memujimu. Sukacita surga kami nikmati Tuhan, dan kami mau memuji-Mu segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Yesus yang terbesar, Yesus termulia, Dia layak kita puji dan sembah dengan segenap hati. Mari kita bersama nyatakan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Glory. Yesus terbesar, termulia, dan Dia menyatakan perbuatan yang ajaib dalam setiap langkah hidup kita. Haleluya. Sungguh kami tak bisa bayangkan Engkau begitu besar bagi kami, Tuhan. Katakan dengan segenap hati, yes. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan dengan segenap hati, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Setiap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sungguh ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Yes. Agung dan perkasa. Sungguh Dia agung dan perkasa. Kau sumber Amin. kemenanganku, layak berkuasa. Yes. Sukacita boleh kami rasakan. Mari segenap umat Tuhan nyatakan kembali, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau. Tuhan, Haleluya. agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan kita. Kemenanganku layak Haleluya. meminta selamat. Yes. Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus Raja mulia. Glory.
Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Dia ada di tengah-tengah kita dan dia akan berfirman untuk menyatakan kebenarannya bagi setiap kita. Dan bagi setiap kita yang menangkap firman Tuhan dan hidup di dalamnya, kita akan merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap langkah hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagi-Mu arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. ya Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, di dalam-Mu ada rancangan yang terindah. Ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga, Tiada terduga kasih-Mu. heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku. Yes, amin. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu haleluya. Amin, amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri. Nikmati pujian ini dan yakini bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Sekalipun kita tengah berjalan di tengah badai, badai apapun yang menerpa kita, badai apapun yang kita hadapi, tetap percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada penyertaan yang sempurna yang membawa kita pada kemenangan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu
bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, penyertaanmu. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, Tuhan, katakan bersama. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu, Tuhan, katakan arti kehadiranmu. Arti kehadiranmu, Tuhan, siapa yang merasakan bahwa Tuhan itu hadir, sungguh sangat berarti dalam hidupmu. amin. Mari naikkan tanganmu ke atas dan mulai naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat kehadiranmu. Mulai sembah Tuhan dengan hatimu yang penuh cinta kepada Tuhan. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, naikkan pujian pengagunganmu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yesus, Engkau hadir Tuhan. Kehadiranmu lebih dari cukup Tuhan. Amin. Buat setiap kami. Haleluya. 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 Syukur Tuhan. Rapayaralaya syikirata karapayaralaya. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran Engkau. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu buat setiap kami Tuhan. Yesus, terima kasih. Oh, Engkau Allah yang luar Ya, biasa. Yesus. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Amin. Ralaya syikirata karapaya ralaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh sangat membutuhkan kehadiran Tuhan hari lepas hari. Kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, biar setiap kami boleh mengalami Engkau hari lepas hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya anugerah Tuhan, kekuatan yang baru, bahkan mujizat terobosan-terobosan yang baru Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Perdengarkan apa yang menjadi isi hatimu hari ini. Amin. Dan biar setiap kami boleh menangkap setiap pesan firman Tuhan. Dan Haleluya. mengerjakan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman itu yang akan menjadi pelita, menjadi suluh, menjadi obor, dan menjadi terang bagi setiap kaki kami Amin. Tuhan. Sehingga kami tidak memiliki kehidupan yang tergelincir di dalam Tuhan. Tetapi Yes. hidup kami senantiasa ada tangan
tangan Tuhan yang menopang kami Tuhan. Amin. Sehingga kami bisa kuat hari lepas hari. Bahkan kita bisa Haleluya. melewati, melampaui setiap badai tantangan apapun dalam hidup kami. Bahkan Amin. kami ini Tuhan lebih daripada pemenang. Oleh karena Engkau yang sudah berperang bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Semua yang percaya katakan bersama. Amin. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya shalom. Ya, kita hari ini ya masuk di subtema bulan yang baru ya, bulan minggu besok ya. Kalau di YouTube kita itu nanti munculnya di awal bulan April ya. Karena itu subtema yang baru kita akan belajar tentang hidup berkemenangan dalam Kristus ya. Ayatnya ada di dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 ya. Coba mungkin bisa ditayangkan ya. Saya tidak akan jelaskan karena tadi pagi saya sudah uraikan. Kita akan masuk di subtema yang baru juga di hari ini ya. Coba mungkin bisa ditayangkan 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 ya. Lebih dulu kita baca ayat ini ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu tentang kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sekali lagi kita akan baca ya. 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Katakan bersama, amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tanggal 21 Mei tahun 2017 yang lalu, Saudara, kira-kira mungkin kalau ditarik ke sini sekarang tahun 2023. Jadi hampir 6 tahun ya. 5 tahun lebih sedikit. Nah, ada 99 negara di dunia ini ya. Kalau Covid kemarin tahun 2020 ada 200 lebih negara ya yang kena termasuk Indonesia. Tetapi tahun 2017 tepatnya 21 Mei ya, itu 99 negara dihebohkan dengan munculnya yang namanya satu virus. Virus ini namanya adalah virus ransomware. Dan virus ini saudaraku diberi julukan WannaCry. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya itu adalah pengen nangis. Nah, singkat kata saudaraku, orang-orang yang kena saudaraku, komputernya ya mereka itu hariannya ada di internet. Nah, maka saudaraku semua file yang ada di dalam laptop, di dalam komputer perangkatnya dia hapus, hangus semuanya. Lenyap, tidak berbekas. Nah kita bisa bayangkan betapa mengerikannya kalau itu misal kata ya, itu adalah data-data dari satu pemerintahan. Ya. Dan saudaraku itu sifatnya adalah mungkin rahasia dan sebagainya. Nah saudaraku maka terjadi kehebohan yang luar biasa. Dan saudaraku, orang yang menyandera, saudaraku, laptop, komputer atau apapun dalam perangkat mereka itu sehingga menjadi file-filenya itu tidak ada, mengirimkan satu pesan, mengirimkan satu tawaran. Anda bisa kembali mengakses dengan masukkan passwordnya, kami akan kasih, tetapi dengan bayar. Ya, satu orang bayarnya itu adalah $300. Kalau mungkin ditarik ke sini $1 itu adalah taruh kata sekarang 15.000 sekian. Jadi satu orang paling tidak mesti bayar antara sekitar 5 jutaan. Ya, 4 juta lebih gitu ya. Hampir 5 juta. Dan bisa dibayangkan itu 99 negara. Dan berapa juta orang yang punya ya data-data seperti itu yang tersandera. Dan saudaraku sekalian, apa yang terjadi dalam kehidupan dunia waktu itu, saudaraku, bisa kita bayangkan luar biasa mengerikannya. Orang sampai jahat sekali.
Dan semakin hari saya percaya orang-orang model semakin ini akan semakin banyak di zaman modern saat ini. Nah saudaraku, mungkin Anda berkata begini, Bu Evi, aku ini enggak pernah mainan internet. Aku enggak ngerti komputer. Aku itu taunya kalau yang namanya internet itu singkatan Indomie, pakai telur, Indomie telur pakai kornet, internet gitu ya. Aku ngertinya cuma itu Bu Evi, aku nggak ngerti itu. Jadi nggak mungkin lah aku ini kena virus yang namanya virus ransomware atau yang dijuluki tadi apa saudaraku, arti bahasa Indonesianya pengen nangis ya, when a cry. Nggak mungkin aku tuh bisa kena virus itu. Tetapi saudaraku, saya mau katakan begini. Kadangkala dalam hidup saya dan saudara, itu mengalami masalah-masalah yang saudaraku sekalian membuat saya dan saudara ini pengen nangis. When a cry. Saya kasih contoh. Misal saudaraku, saudara satu saat punya uang, sudah berhemat luar biasa. Dan saudara tabung itu sedikit demi sedikit. Tetapi apa yang terjadi? Uang saudara yang saudara tabung itu tiba-tiba lenyap. Ya, jadi ada orang ya, mungkin itu kenalan saudara, mungkin itu family saudara, orang terdekat saudara. Biasanya ini adalah orang yang kita kenal dengan dekat. Bawa lari uang saudara. Ya, jurusnya itu dia pakai jurus ciak-cao, saudara. Habis ngejak uang saudara, makan duit saudara, langsung cao pergi ya, keluar kota atau keluar negeri. Waduh saudaraku, kira-kira apa yang terjadi? Saudara akan tadi when a cry. Pengen apa saudaraku? Pengen nangis. Mungkin satu saat dalam hidupmu sedang kerja ini baik-baik saudaraku, tapi tiba-tiba saudaraku perusahaan saudara ini bangkrut dan saudara mengalami yang namanya di PHK. Wah saudaraku sekalian, saudara akan punya pikiran kacau dan tadi when a cry, pengen nangis. Atau mungkin satu saat dalam hidup saudara, ya suami atau istri saudara tuh tiba-tiba ngerasa badannya ini kok seperti masuk angin, seperti flu biasalah. Nah saudara kemudian ya sudahlah, cobalah saya tak pergi ke dokter. Dan ketika saudara pergi ke dokter, dokter bilang, Bapak atau Ibu ya, coba saya butuh lab. Ya, dan saudara ketika masukkan ya, mungkin dicek darah saudara ya dan sebagainya, atau masuk ke MRI atau apa gitu ya, dan saudaraku ditemukan satu penyakit yang berbahaya ya, dan itu penyakit mungkin stadium akhir. Waduh saudaraku, itu dunia sepertinya runtuh. Dan tadi virus itu ya dalam tanda kutip bisa masuk dalam hidup kita. Pengen apa saudaraku? Pengen nangis. Nah hari-hari ini kita belajar dalam hidup ini banyak tantangan yang terjadi. Kita mengalami yang namanya krisis demi krisis dan kita sudah berhasil lewati. Tapi sampai hingga detik ini itu krisis belum selesai. Bahkan merambet kemana-mana saudaraku, meluas kemana-mana. Bukan hanya kesehatan, bukan hanya ekonomi, saudaraku, bukan hanya mungkin keamanan ya dan lain sebagainya, tapi mulai perbankan sekarang. Kemarin saudaraku, minggu-minggu ini saudaraku, kita dikejutkan dengan satu bank ya di Amerika yang terkenal. Ya ini mulai runtuh dari bank ini, kemudian merembet kemana-mana. Namanya apa itu? Yang tahu? Silicon apa? Valley Bank. Nah, mulai itu merembetlah saudaraku. Ya, bukan hanya di Amerika, bank-bank di Amerika, bank-bank besar ini. Bahkan mungkin sahamnya yang terbesar dimiliki oleh Raja Arab, ya, Raja Saudi Arabia. Itu pun juga tidak kuat hari-hari ini. Di Eropa juga sudah mulai merambah itu, saudaraku. Krisis perbankan terjadi, saudaraku. Nah, saudaraku, tetapi kita punya satu kepercayaan. Kita punya satu pegangan yang sangat kuat. Yaitu firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Langit akan berlalu, semua yang ada dalam dunia ini bisa hilang. Tetapi firman Tuhan mengatakan satu iota, satu titik pun di dalam Alkitab tidak akan pernah hilang. Yang amin hanya satu. Satu titik pun
tidak pernah akan apa saudaraku? Hilang dalam Alkitab. Artinya apa? Setiap janji Tuhan, setiap apa yang Tuhan sudah lepaskan firman Tuhan itu, dan ketika kita pegang teguh dengan percaya, tadi contohnya dalam 2 Korintus 2 ayat yang keempat ya, dikatakan saudaraku bahwa di dalam Kristus ya, dikatakan syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu, ada kata selalu. Selalu apa saudaraku? Membawa kami di mana? Di jalan kemenangannya. Kemenangan itu bukan bicara proses saudara ndak ngalami. Ya, itu bukan menang namanya. Kalau orang dinyatakan dia menang, berarti artinya apa saudaraku? Dia punya peperangan. Betul apa betul? Nggak mungkin orang dikatakan pemenang kalau ndak perang. Nah, tinggal sekarang kemenangan saudara ini mau besar atau mau kecil itu tinggal peperangan kita saudaraku. Semakin peperangan kita besar, semakin itu kemenangan Tuhan anugerahkan besar dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Mungkin hari-hari ini saudara tadi when a cry, pengen nangis. Ya, bukan secara langsung saudara kena virus ransomware tadi. Tetapi hari-hari ini bukan hanya pengen nangis, sudah nangis saudaraku. Mungkin sudah tidak bisa apa-apa. Tapi dengar baik-baik. Tuhan kalau berjanji, dia tidak pernah akan tidak menepati. Amin saudaraku. Kalimatnya dengan jelas. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Tapi jangan lupa kalimat di depannya ada kata apa saudaraku? Yang dalam Kristus. Nah, tadi pagi kita sudah belajar bagaimana kita bisa hidup dalam berkemenangan, ya, yang perlu kita lakukan. Yang pertama, saudaraku, kita sudah belajar bagaimana kita memiliki citra diri. Ya, kita memiliki yang namanya teladan hidup seperti Yesus. Kita juga belajar hidup kita ini searah di jalannya Tuhan. Dan kita juga belajar bagaimana setiap kita ini mesti tidak hanya berdoa, ya, tidak hanya berharap, tetapi kita juga bertindak di dalam iman. Karena saya melihat, saudaraku, hari-hari ini sangat berbeda. Mungkin zaman dulu, saudaraku, atau saya katakan adalah generasi Musa. Generasi Musa itu ketika dia menghadapi yang namanya Laut Kolsom, Laut Merah atau Laut Teberau, ya. Ketika mereka dihadang, di depannya adalah Laut Merah, di belakang itu adalah pasukan Fir'aun. Ya, dia akan kejepit, mau lari ke sana, kanan, kiri, itu padang gurun semua. Dengan mudah mereka akan bisa dihabisi oleh tentara Fir'aun. Dan sudah hopeless. Tapi Tuhan bilang sama Musa, Musa, angkat itu tanganmu. Dan angkat itu tongkat yang ada padamu, ulurkan pada Laut Kolsom. Dan ketika Musa berdoa, maka laut itu menjadi terbelah menjadi dua. Bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Tetapi saudaraku, di zaman generasi Yosua sangat berbeda. Tuhan bilang sama Yosua, Yosua, bawa itu imam-imam. Bawa itu hamba-hamba Tuhan, para Lewi, imam-imam yang ada pada orang Israel. Mereka suruh angkat tabut. Angkat apa saudaraku? Angkat tabut. Tabut ini bicara kehadiran Tuhan. Tabut ini bicara tentang penyertaan Tuhan, saudara. Dan ketika itu imam-imam ngangkat tabut, saudaraku sekalian, mereka tidak hanya sekedar ngangkat tabut dan tidak jalan di sungai Yordan. Tapi mereka, saudaraku sekalian, kakinya mereka itu jalan masuk, mulai dimasukkan ke sungai Yordan itu. Nggak nunggu itu Yosua itu, saudaraku, lakukan angkat tangan, mungkin angkat tongkat seperti Musa, sungai Yordannya terbelah, baru jalan. Tapi dengan iman, katakan dengan iman. Mereka bertindak, mereka melangkah, saudaraku, seperti yang Tuhan katakan. Dan apa yang terjadi ketika para imam angkat tabut? Dan kaki mereka itu mulai menyentuh sungai Yordan. Maka sungai yang besar itu mulai tersibak. Dan mereka orang Israel bisa melewati itu sungai Yordan.
Hari ini mungkin saudara sudah berdoa kepada Tuhan. Saudara sudah memohon kepada Tuhan. Belas kasih Tuhan turun atas saudara. Tapi belum ada jawaban dari Tuhan. Tapi mari kita belajar. Poin yang ketiga yang tadi pagi kita sudah pelajari bersama. Bertindak dengan iman. Katakan bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Maaf, saya mau pakai ilustrasi kesaksiannya Ibu Hana dan Pak Manto. Ya Pak. Kalau salah tolong dibetulkan ya. Beberapa bulan yang lalu saudaraku, keluarga ini sempat curhat. Bahwa saudaraku karena Pak Manto ini harus pensiun dari pekerjaannya, maka perusahaan itu masih memakai jasanya sebagai bersih-bersih di kantornya yang lama, ya Pak. 1 bulan, bukan 1 minggu, 1 hari loh, 1 bulan. Berapa lama? 1 bulan. Pak Manto ini hanya dikasih duit sama perusahaannya 300 atau 350 ribu. Betul ya Pak? Dan dia punya saudara yang punya anak masih kecil, diantar jemput sekolah kan. Nah dikasih duit sama saudaranya itu. Dikasihnya ya 300 atau 350 itu. Total dia dapat paling hanya 600 sampai 700 1 bulan. 1 bulan loh. Padahal dia masih punya utang di bank. Ya, enggak tahu di bank atau di mana tuh, pokoknya masih punya utang. Karena kan waktu itu harus bangun rumah. Dia harus keluar dari rumah keluarga dan dibangun rumahnya itu 1 bulan 600-an ribu. Jadi berarti sudah apa saudaraku? 0 habis. Berdoa sudah. Berharap sudah. Ke gereja setia. Melayani, enggak tanggung-tanggung saudaraku. Hujan aja dia masih terabas loh. Itu rumahnya itu sangat jauh. Mungkin kita perlu nanti rame-rame ke sana ya. Bikin ibadah padang di sana Bu. Tanahnya masih luas saudaraku. Itu saya bisa bayangkan kalau naik motor. Mereka ini bukan orang yang sweet 17 lagi. Ya, umurnya sudah di atas saya, saudaraku. Tapi semangat juangnya luar biasa. Tapi itu tidak cukup. Katakan tidak cukup. Dia bertindak dengan iman. Dia berdoa, Tuhan, aku mau lakukan usaha ini. Ini jalan bukan jalan hidup. Lalu lintasnya itu bukan lalu lintas seperti daerah Mojosongo atau daerah Gentan. Tapi yang saya heran luar biasa, ketika hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Hidup kita seperti apa yang Tuhan mau, pegang teguh firman. Tetap rajin setia ibadah, tetap rajin setia melayani Tuhan. Dan bertindak dengan iman, katakan bertindak dengan iman. Hal yang kecil, sepele, sederhana, menjadi berkat yang luar biasa. Kemarin saya sempat tanya sama Pak Manto, siang-siang, hari Sabtu ya Pak, lagi bersih-bersih di situ. Gimana Pak? Luar biasa berkat Tuhan. Buktinya hingga hari ini. Bisa bayar utang Pak? Telat? Tidak pernah telat. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kok loyo? Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus dengan semangat. Nah karena itu hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Selalu ada jalan kemenangan. Nah, bicara hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan, tidak hanya cukup kita hidup sesuai citra teladan Yesus. Hidup searah dengan firman Tuhan, pegang teguh firman-Nya. Bertindak dengan iman. Tapi juga perlu yang namanya prioritas hidup. Katakan bersama 2, 3. Prioritas hidup. Karena itu sore ini ya firman Tuhan saya kasih judul adalah apa yang menjadi prioritas hidupmu. Ya, baca sama-sama lebih dulu Matius 6 ayat yang ke-33 ya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33.
Kita baca ayat ini bersama-sama. Ayat ini sudah terkenal saudaraku. Dan mungkin saudara sudah banyak yang hafal. Tetapi saudara hari ini tidak hanya hafal tapi menghidupi firman. Katakan menghidupi firman. Nah yuk kita baca sama ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi biar mantap. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Hal yang pertama, prioritas dalam hidup yang pertama, saudaraku, itu adalah, saudaraku, apa? Carilah apa? Dahulu duit. Apa saudaraku? Kerajaan Allah. Prioritas nomor 1 adalah mengutamakan Tuhan. Saudaraku, kalau saudara keliru prioritasmu, maka itu akan berdampak fatal dalam kehidupan saudara. Saya akan kasih satu kisah. Satu saat saudaraku ada seorang raja. Dia memberikan satu sayembara. Raja ini akan mengadakan perlombaan menghias kereta, kuda. Setiap orang, rakyat-rakyatnya yang menang keretanya itu ditarik dengan mereka punya kuda. Dan itu dilombakan yang paling bagus. Maka hadiahnya adalah orang tersebut akan diangkat oleh raja bukan hanya sekedar hadiah. Tetapi juga dia akan menjadi pegawai istana raja. Tugasnya adalah ngurusin kereta-kereta dan juga kuda-kuda yang ada di istana kerajaannya itu. Nah, ada satu rakyatnya dari kerajaan itu yang sangat antusias, saudaraku. Dengar lomba itu akan diadakan. Nah, apa yang dia buat? 1 minggu, ya, 7 hari 7 malam itu si orang sangat-sangat, saudaraku, kerja keras untuk menghias dia punya kereta kuda. Dikasih aksesoris, dicat, wah macam-macam, saudaraku. Dan dia begitu lihat, saudaraku, dia bisa bayangkan nanti kalau ditarik dengan kudanya yang gagah, maka dia percaya dia akan memenangkan lomba itu. Tapi apa yang terjadi? Hari yang ke-7, ketika dia mau masuk dan dia mau itu bawa kudanya untuk disandingkan narik itu keretanya yang sudah dia hias 7 hari 7 malam. Ternyata saudaraku, di kandangnya dia jumpai itu kuda sudah mati, saudaraku. Karena apa? Saking sibuknya, saking dia fokus dengan kereta kudanya, lupa kasih makan kudanya. Sering kayak kita ya, kalau sibuk kerja, lupa makan. Puji Tuhan gak sampai meninggal dunia, seperti kuda tadi ya. Jadi bilang kanan kiri, ayo jaga kesehatan, jangan lupa makan. Ya, nah ini lupa kasih makan sama kudanya. Saya mau tanya sama saudara, si orang itu menang enggak? Halo? Orang itu menang enggak? Enggak. Karena dia tidak fokus dengan hal yang paling utama. Yaitu apa saudaraku? Kudanya. Hari-hari ini seringkali kadang-kadang kita juga terlalu banyak aktivitas. Terlalu banyak kegiatan. Sampai lupa mana prioritas yang paling penting dalam hidup ini. Karena itu hari ini kita belajar untuk hidup berkemenangan. Belajar. Poin pertama, prioritas pertama apa saudaraku? Mengutamakan siapa? Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba bisa ditampilkan Cikita ya. Makasih ya. Firman Tuhan bilang gini. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya apa saudaraku? Allah.
Ayo bilang sekali lagi. Apa Kejadian 1 ayat 1 dimulai dengan kalimat apa? Pada mulanya apa? Allah. Nah ini harus jadi prinsip. Katakan prinsip. Pada mulanya apa? Allah. Kalau saudara sakit, pada mulanya apa? Obat, dokter. Pada mulanya apa? Firman Tuhan bilang apa? Allah. Artinya apa? Oh kalau gitu nggak usah ke dokter Bu Evi, nggak usah minum obat. Boleh sih. Tapi pada mulanya apa? Allah. Berdoa lebih dulu. Sebelum minum obat, apa saudaraku? Doa. Sebelum ke dokter, apa saudaraku? Doa. Kalau saudara punya masalah dalam hidupmu atau saudara mau memutuskan satu keputusan, pada mulanya siapa? Orang pinter, saudara minta penasehat dengan mungkin Mr. Google, ya, atau mungkin siapa yang saudara anggap handal untuk kasih nasihat saudara sehingga saudara punya keputusan itu enggak salah. Alkitab bilang apa? Pada mulanya apa? Allah. Doa. Hadapkan ke Tuhan. Ini harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Katakan prinsip hidupku. Apa saudaraku prinsip kita? Pada mulanya siapa? Allah. Karena itu Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena pada mulanya harus siapa saudaraku? Allah. Seringkali orang Kristen ini punya sesembahan lain. Punya berhala lain. Sehingga pada mulanya bukan Allah. Tapi pada mulanya mungkin dukun, pada mulanya mungkin dokter, pada mulanya mungkin saudara keluargamu yang kaya, ya. Pada mulanya mungkin siapa yang jadi backinganmu dan sebagainya. Tapi firman Tuhan ngajar kita, kalau kita mau punya hidup berkemenangan, mari belajar bahwa prinsip hidup yang pertama adalah pada mulanya siapa? Allah. Jangan ada berhala lain. Berhala itu adalah sesuatu yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita dalam hidup ini. Kalau mau hidupmu mengalami kemenangan, belajar mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun dalam hidup saudara. Lebih daripada sakit penyakitmu. Lebih daripada kekurangan apapun dalam hidupmu. Tetap mengutamakan Tuhan. Cari Tuhan lebih dulu. Jangan suka bolos ke gereja. Jangan suka absen. Giat terus layani Tuhan. Semangat kerjakan. Sampai waktunya itu tiba pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin kita tidak ngerti apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Amin saudaraku. Kita mungkin tidak ngerti kapan Tuhan tolong kita. Tidak perlu tahu. Yang penting adalah Tuhan tahu jalan hidup kita yang ada di depan. Tetap pegang janji Tuhan. Kita percaya tadi selalu ada di dalam jalan kemenangannya. Kalau kita ada di dalam Kristus. Karena kita percaya Dia adalah Bapa yang teramat sangat baik dalam hidup kita. Dia pasti kasih yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Tidak perlu tahu kita mau apa, itu kedaulatan Tuhan. Katakan kedaulatan Tuhan. Kita percaya, kita pegang satu janji Tuhan. Dan janji itu tidak pernah akan lepas, tidak pernah akan usang, tidak pernah akan hancur oleh apapun. Karena satu titik pun Alkitab berkata tidak pernah hilang dalam setiap firman-Nya. Yang penting apa saudaraku? Tuhan tahu apa yang ada di depanku. Karena itu saudaraku mau belajar, mari belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Saya kasih contoh saudaraku, Kejadian 26. Coba Pak Handoko baca ya. Kejadian 26 ayat 12 sampai dengan 13. Firman Tuhan ini bicara tentang seorang bernama Ishak. Ya, ini adalah keturunan daripada Abraham. Kejadian 26 ayat 12 sampai 13 Pak.
Kejadian 26 ayat 12 sampai ke 13. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Terima kasih Pak. Firman Tuhan ini luar biasa loh. Ayat 1 dari Kejadian 26 menulis, pada masa itu adalah masa kelaparan yang sedang menyerang bangsa Mesir. Nah, Ishak sedang ada di Gerar, karena kelaparan itu dia nyingkir ke Gerar. Ini bukanlah kelaparan yang pertama, Alkitab dengan jelas mengatakan demikian pada zamannya Abraham. Dan saudaraku, Alkitab tadi mengatakan di saat masa kelaparan, di saat masa kekeringan, tapi Alkitab tadi mengatakan bahwa Ishak ini ya, dia diberkati Tuhan, dan ayat 13 berkata orang itu menjadi apa? Kaya, bahkan apa? Kian lama makin hari apa saudaraku? Makin kaya sehingga dia menjadi sangat kaya. Kenapa di saat kekeringan Ishak diberkati Tuhan luar biasa? Kuncinya di ayat 25. Coba buka, bisa tampilkan Mbak Cikita ya. Ayat 25. Kita baca sama-sama ya ayat ini. 2, 3. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Nah, ini kunci, katakan kunci. Kunci ini adalah 3 hal yang Ishak lakukan, di mana dia punya prioritas yang tepat. Kunci ini adalah di mana ya kita bisa tahu Ishak itu punya prioritas yang tepat. Kuncinya apa di sini? Yang pertama Ishak lakukan ini. Sesudah itu, Ishak apa saudaraku? Mendirikan mezbah. Zaman dulu mezbah itu adalah satu tumpukan batu, ya ditumpuk-tumpuk. Terus nanti di atas mezbah itu ditaruh korban. Ini dipersembahkan untuk siapa saudaraku? Untuk Tuhan. Nomor 1 Ishak lakukan itu. Yang kedua, Ishak lakukan apa? Dan memanggil nama Tuhan. Kemudian yang kedua, ia memasang apa saudaraku? Kemahnya. Tenda. Kalau sekarang mungkin rumah. Di mana Ishak bisa dari apa? Terhindar dari teriknya matahari, ya, dan mereka menikmati kehangatan keluarga. Ya, kemah ini bicara tentang keluarga. Yang ketiga, dia lakukan apa? Lalu hamba-hambanya, apa saudaraku? Menggali sumur di situ. Karena Ishak ini kalau bahasa sekarang pengusaha. Dia peternak ya. Dia juga mungkin peladang dan sebagainya. Dia butuh sumur. Nah, ini yang dilakukan Ishak, prioritasnya tepat. Yang pertama adalah mezbah, bicara apa tadi? Tuhan nomor 1. Yang kedua kemah, bicara apa? Keluarga. Yang ketiga sumur, itu bicara usaha pekerjaan. Saya ulang sekali lagi. Ishak bisa mengalami berkat luar biasa di masa kering. Karena Ishak melakukan prioritas yang tepat. Prioritas pertama siapa? Tuhan. Yang kedua apa? Keluarga. Yang ketiga apa saudaraku? Pekerjaan. Nah, banyak orang itu prioritasnya keliru. Bukan mezbah, kemah, sumur. Tapi kemah, sumur, mezbah. Keluarga, pekerjaan, baru Tuhan kalau ingat. Ada lagi yang lebih parah. Sumur nomor 1, pekerjaan. Kemudian nomor 2, keluarga. Kalau sempat ya,
Dan yang paling belakang itu mezbah atau Tuhan. Yang lebih cilaka lagi saudaraku, kalau prioritasnya itu sumur, kerja. Kalau di gereja nyanyinya yang terutama di dalam hidup ini, apa? Meninggikan siapa? Nama Yesus. Itu kalau di gereja. Kalau keluar dari gereja nyanyinya beda. Apa yang dicari orang? Apa? Uang. Nek randedet kuwi Bu Evi susah. Kalau ndak punya uang susah. Tuhan bisa besok, tapi butuh ini sekarang. Money, time is money. Coba bilang kiri kanan, jangan buat prioritas yang keliru. Ayo bilang kiri kananmu. Jangan buat apa saudaraku? Prioritas keliru. Saudara kejar duit. Amsal berkata itu duit seperti bisa punya sayap. Terbang. Saudara mungkin sepertinya happy, bahagia, punya duit, bisa menikmati semuanya. Itu loh berita yang saat-saat ini sekarang sedang viral. Nyimpen duit dengan luar biasa. Tapi saya mau tanya, bahagia hidupnya? Jawabannya apa, Pak? Mari bikin prioritas yang benar. Nomor 1 siapa? Tuhan. Nomor 2 siapa? Keluarga. Nomor 3 siapa? Kerja. Kita lihat hidupnya Daud. Dia bisa berkata dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6. Ya, buka bisa kita, makasih ya. Mazmur 23 ayat 6. Daud bilang apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, apa saudaraku? Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengapa Daud bisa mengalami berkat yang demikian luar biasa? Itu semuanya diawali di ayat yang pertama. Ayat yang pertama bilang apa? Tuhan adalah, apa saudaraku? Gembalaku. Kalau saudara jadikan Tuhan gembala dalam hidup, yang terdepan, terutama, prioritas pertama, ayat itu selanjutnya firman Tuhan bilang apa? Takkan kekurangan aku. Amin, saudaraku. Kenapa hidup kita bukan dikejar berkat tapi dikejar utang? Karena saudara tidak jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup. Gembalamu itu egomu. Gembalamu itu adalah apa ambisi atau apa yang ada dalam hidup. Engkau gak mau masih pegang terus itu kebiasaan-kebiasaan yang membuat Tuhan jijik dalam hidup. Engkau gak mau buang. Itu engkau belum jadikan Tuhan gembala. Saya kok percaya saudaraku, ketika hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, sebagai seorang bapak yang baik, kita ini bisa lakukan kesalahan atau dosa, betul? Tapi apakah kita akan bunuh anak kita? Padahal dia sudah baik, dia sayang sama kita. Halo, kita akan tanggung jawab akan, betul? Itu kita yang masih suka buat jahat aja seperti itu, masih buat dosa. Apalagi Bapak kita di surga. Wong di sini aja dia mau kok. Apalagi sekedar untuk kecukupan hidupmu di bumi ini. Terlalu kecil, katakan terlalu kecil. Yang sukar adalah mengubah dalam kita ini, manusia batin kita. Tadi pagi saya katakan, fokus dengan hidup seperti Yesus. Karena itu tujuan.
Itu mutlak. Kenapa? Bisa dibuka Mbak Cikita 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya. 1 Yohanes pasal yang kedua sebentar ya. Saya cari ayatnya dulu. Ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, firman Tuhan bilang apa? Dia wajib hidup sama seperti siapa? Kristus telah hidup. Bukan kemudian secara fisik kita ini seperti Yesus zaman dulu. Rambut panjang, saudaraku sekalian. Kemudian pakai jubah, jenggoten panjang. Dan kemudian kemana-mana jalan kaki atau naik keledai. Tapi seperti Yesus adalah manusia dalammu. Yang karakter diubah. Sifat, tabiat, watak, perkataanmu diubah. Yang dulu kasar, yang dulu suka dendam, yang dulu suka maki-maki, yang dulu tidak bisa ngampuni, yang dulu tidak sabaran, yang dulu tidak setia, sekarang bisa belajar hidupnya Yesus. Yang kedua kita belajar bagaimana prioritas yang benar. Yaitu yang kedua, selain mengutamakan Tuhan adalah membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Matius 5 ayat 23 sampai dengan 24 berkata, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu terhadap hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah apa saudaraku? Persembahanmu itu. Ya, kemudian apa saudaraku? Pergilah berdamai dahulu, lalu apa? Kembali untuk mempersembahkan persembahan. Berdamai dahulu, artinya apa? Kita harus mengasihi sesama kita manusia. Kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan yang terutama pertama itu bukan dengan orang jauh dulu, tapi keluargamu. Katakan keluarga. Dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, itu harus nomor satu dulu dibangun. Hubungan yang baik sesama kita manusia. Mari kita belajar suami-suami, istri-istri. Ayo belajar untuk kita bisa menerima pasangan kita apa adanya. Bukan ada apanya, tapi apa saudaraku? Apa adanya, seperti Yesus mengasihi kita. Kalau ada apanya ketika suami atau istri kita sehat, ketika mereka banyak duit, bisa kerja, oh kita cinta mati. Tapi Yesus ajar kepada kita, setia dengan pasangan kita sampai akhir hidup kita. Amin saudaraku? Amin? Ayo yang sama pasangan, senggol pasanganmu. Ayo belajar setia sampai mati. Kalau enggak saudaraku, enggak dijaga itu kerukunan. Itu saudara doa apapun mentok di plafon. Loh ada ayatnya loh. Ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 7. Pak tolong bacakan. Pak Handoko. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Saya mau tanya sama saudara. Saudara pengen doamu segera dijawab oleh Tuhan? Jaga hubungan suami dan istri. Amin saudaraku. Istri biar hebat apapun, belajar tetap menghormati dan menghargai suami. Karena dia adalah teman pewaris dari kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Suami, kasihi istrimu. Bukan istri istri mudamu. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan istri masa mudamu. Jadi dulu saudaraku, saudara nikah, sekarang mungkin sudah tidak muda lagi. Bodi sudah bukan bodi biola Spanyol. Ya, sudah seperti gentong. Tapi engkau tetap harus mengasihi istrimu.
Amin, saudaraku. Jangan istri mudamu, tapi istri masa mudamu. Anak-anak juga begitu. Efesus 6 ayat yang keempat ya. Efesus 6 ayat 4 bisa tayangkan cepat saja, ini jamnya terus ngejar ya. Efesus 6 ayat 4 ya. Firman Tuhan bilang begini. Dan kamu siapa? Bapak-bapak, janganlah apa? Bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Anak harus dididik takut sama Tuhan. Maaf loh ya, maaf. Hari-hari ini banyak orang tua itu salah didik anak. Anak dipuji-puji. Kalau ulang tahun dipestain mewah luar biasa. Dipanggilnya princess kalau dia perempuan. Ya, kalau laki-laki dipanggil apa biasanya? Ya, itu saudara secara tidak langsung didik salah loh sama anakmu. Nanti kalau dia sejak kecil saudara perlakukan seperti itu, dia nikah juga akan berlaku, bersikap seperti princess. Padahal belum tentu pasangan hidupnya itu orang yang punya atau berada. Mungkin satu saat diizinkan Tuhan ke bawah turun. Bukan hanya turun, tapi Pak Hendri pernah bilang keplorot. Minus. Lah kalau sejak kecil saudara sudah agung-agungkan anakmu, wah disanjung-sanjung, dikasih pakaian seperti Cinderella gitu, yang lagi ketemu sama pangerannya itu jam 12 malam itu ya, lagi cantik-cantiknya gitu, wah dipuji-puji. Lah iya kalau suaminya itu seperti pangeran. Tapi kan itu dalam dunia dongeng. Dunia kenyataan tidak seperti itu, saudaraku. Mari didik anak kita takut sama Tuhan. Jangan biarkan anak kita sejak kecil, saudaraku, tidak kenal sekolah minggu, tidak pernah baca Alkitab, tidak tahu doa. Karena itu saya dorong saudara yang punya anak-anak usia sekolah minggu, bawa anakmu ke gereja, saudara ibadah di sini, juga sekalian anakmu bisa ibadah di atas. Karena apa? Usia sekolah minggu itu usia masa emas yang sangat singkat. Kalau ibadah kita seperti ini mah semua usia bisa. Saya mau tanya, 5 tahun masuk ke ibadah raya bisa enggak? Duduk di sini ikut ibadah bisa enggak? Bisa. Bisa kan? Nah buktinya ada kok yang bawa anak-anak kan? Bisa. Usia 90 tahun bisa enggak duduk di sini ibadah? Sangat bisa. Tapi coba kalau usia 60 tahun atau 75 tahun duduk di kebaktian sekolah minggu di atas. Pasti yang ngira itu adalah, oh ini opanya. Atau mungkin ini guru baru. Sangat singkat loh usia sekolah minggu itu. Nah kalau saudara tidak didik anakmu takut sama Tuhan. Kasih smartphone, ya toh, dikasih hal-hal yang mewah-mewah. Semuanya dituruti. Saudara tidak didik anakmu dalam takut akan Tuhan, saudara bisa nangis loh satu saat. Kenapa? Ini zaman-zaman internet. Dan itu sudah bergeser loh nilai-nilai kita dulu waktu masih kecil. Coba anak sekarang. Itu mereka kalau dipanggil malam-malam, mereka tidak dengar. Atau pura-pura dengar. Tapi coba saudara masuk di dia punya WhatsApp atau IG-nya dia. Langsung sebelah itu bunyi ting. Saya mau tanya, anakmu langsung keluar enggak? Halo? Diteriaki, dipanggil namanya, enggak keluar-keluar. Begitu di WA, nongol itu anakmu. Ini generasi internet loh hari-hari ini. Kalau saudara tidak didik anakmu takut akan Tuhan, satu saat jangan heran anakmu tidak mau ibadah, tidak mau ke gereja. Karena apa saudaraku? Dunia sudah kuat melekat dalam hidup anakmu. Ini PR buat setiap kita. Engkau punya cucu, bawa takut sama Tuhan. Hal yang ketiga kita belajar. Untuk kita prioritas dalam hidup selain pertama mengutamakan Tuhan.
Yang kedua, membangun hubungan dengan sesama, terutama dengan keluarga kita. Yang ketiga adalah punya yang namanya perencanaan, tujuan hidup yang bijaksana. Lukas pasal 14, 28 sebagai ayat-ayat terakhir ya. Firman Tuhan bilang begini, sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaanmu itu. Di situ ada kalimat duduk dahulu, apa saudaraku? Membuat anggaran apa? Biayanya. Artinya sebelum kita melakukan, membangun sesuatu, merintis sesuatu dalam hidup usaha pekerjaan kita, maka kita ini merencanakan dengan bijaksana. Caranya gimana? Amsal 24 ayat yang ke-6, ayat terakhir Pak Handoko baca ayat ini. Amsal 24 ayat yang ke-6. Amsal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Iya, terima kasih Pak. Kemenangan tergantung pada siapa saudaraku? Penasihat yang banyak. Kalau saudara hidupmu mau berkemenangan, engkau mesti punya banyak penasihat, banyak masukan. Meskipun keputusan nanti kita yang ambil. Selain kita doakan, serahkan ke Tuhan. Dalam hidup ini mesti punya goal, sasaran, tujuan. Setahun, 2 tahun lagi apa yang akan aku lakukan. Itu harus ada planning, demi planning, demi planning. Gereja ini juga begitu. Kami mulai regenerasi, saudaraku. Regenerasi kepemimpinan. Itu butuh mentoring kita, karena tentu belum siap. Tapi sudah mulai, dan itu tidak 1 generasi di bawah kami, 2 generasi. Dan saudaraku sekalian, itu bukan sesuatu yang kita ini lagi sudah megap-megap gitu istilahnya ya. Tua, sudah tidak bisa apa-apa, baru ada generasi yang kita siapkan, tidak. Justru saat kita masih kuat, saat kita masih aktif, produktif, tapi tetap ada generasi yang kita siapkan. Sehingga apa? Pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa terus berlangsung. Dan itu terus kami lakukan. Kalau saudara lihat kami pergi ke luar kota, pelayanan dan sebagainya, saya mau tanya, gereja ini tutup enggak? Halo? Gereja ini tetap ada ibadah. Kenapa saudaraku? Regenerasi dijalankan. Itu ada planning, katakan planning. Perencanaan. Harus ada planning, katakan planning. Dalam hidup juga seperti itu. Planning itu perencanaan ketika kita hidupi dengan semangat, dengan antusias. Jangan lupa juga kita hadapkan ke Tuhan, saudaraku sekalian. Dan apa yang terjadi ketika kita lakukan itu akan menjadi bukan seperti mimpi di siang bolong, tapi jadi kenyataan. Amin, saudaraku. Apapun yang menjadi planning dalam hidup saudara, perencanaan saudara ke depan, keluargaku nanti, usahaku, hidupku di depan. Dan saudara itu bawa ke Tuhan. Dan kemudian saudara juga bertindak, lakukan itu, gagasan, ide. Bukan hanya menanti saja. Saudara tidur-tiduran, males-malesan, tapi engkau kerjakan dengan sepenuh hati. Engkau lakukan dengan setia. Maka itu akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Gereja ini dimulai dari yang tidak ada. Tapi kalau hari ini ada, itu karena ada orang-orang yang antusias. Dan tetap ada perencanaan. Amin, saudaraku. Kalau enggak kolaps loh. Karena apa? Ini gereja bukan perusahaan. Kita hidup setiap hari, setiap bulan dengan iman. Dengan apa, saudaraku? Dengan iman. Ini menjalankan roda pelayanan tidak mudah. Di sini bukan sekedar gereja. Tapi di sini ada anak asuh, di sini ada sekolahan. Dan sekolahan itu bukan sekolahan yang profit ngambil untung. Tapi di situ sekolahan yang sekolah jadi berkat.
memberkati. Dan kalau hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun bisa terus berlangsung hingga hari ini, tidak punya utang. Saya percaya itu anugerah Tuhan. Tapi di atas semuanya ada apa, saudaraku? Perencanaan. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Keberhasilan membuahkan apa? Kebahagiaan. Karena kita tahu apa? Prioritas hidup yang tepat. Yang pertama apa? Mengutamakan Tuhan. Yang kedua apa? Membangun hubungan dengan sesama manusia, terutama keluarga kita. Yang ketiga apa? Melakukan perencanaan dengan hikmat Tuhan. Maka kita sebagai orang-orang beriman akan mengalami kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bersama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hari ini saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Dia Yesus tetap pegang kendali atas engkau. Jangan engkau takut, jangan engkau cemas, atau bahkan patah semangatmu, putus asa. Itu pekerjaan iblis. Tapi biar kita pegang teguh janji Tuhan. Di dalam Yesus, di dalam Kristus, selalu ada jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami butuh yang namanya penyertaan Tuhan. Kami butuh Tuhan yang namanya kehadiran-Mu. Karena itu segalanya bagi hidup kami. Kami mau jadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Karena kami tahu kalau kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kirapayaralaya shikirata. Siapa yang hari ini merasa when a cry, pengen nangis dengan masalah, tantangan, pergumulan yang ada, atau mungkin engkau sudah berdarah-darah nangisnya, sepertinya rasanya hopeless, tidak punya pengharapan apapun. Tapi bukan kebetulan kalau engkau hadir hari ini dan engkau dengar firman Tuhan. Pegang janji Tuhan kuat-kuat dalam hidupmu. Jangan pernah engkau lepaskan sampai janji itu menjadi nyata dalam hidupmu. Tuhan, terima kasih. Semua tutup mata, saudaraku, semua tutup mata. Siapa yang hari ini mengalami pengalaman yang sangat berat, masalah yang tantangan, pergumulan yang tidak mudah, angkat tanganmu ke atas. Semua tutup mata, angkat tanganmu ke atas. Tuhan tahu tangisanmu. Tuhan tahu hatimu. Lebih dari siapapun mengenal dan tahu apa yang engkau hadapi hari ini. Minta kekuatan dari Tuhan. Minta rohnya itu terus ada di dalam hidupmu. Katakan, Tuhan, aku tidak pernah akan lepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku, Tuhan. Haleluya, Yesus. Jamah setiap tangan-tangan yang dinaikkan kepadamu hari ini, Tuhan. Kami percaya di dalam engkau ada solusi, ada jalan keluar. Setiap orang buta akan melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, bahkan orang yang tidak punya pengharapan akan hidup kembali, Tuhan. Dan mereka akan dipulihkan usaha, pekerjaan, keluarga, masa depannya, Tuhan. Jamah setiap tangan-tangan kami. Jamah setiap tangan-tangan kami. Kami minta kehadiran-Mu lebih dari segalanya. Turunkan tangan-Mu, saudaraku. Turunkan tangan-Mu. Dan katakan terima kasih Tuhan. Mungkin engkau belum melihat Tuhan buka jalan dalam hidupmu, tapi dengan mata imanmu itu jalan-jalan sudah terbuka. Terbuka dan terbuka. Amen. Terbuka dengan ajaibnya. Bukan karena hebatmu, bukan karena kekuatanmu, tetapi karena anugerah Tuhan. Thank you, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber. Yes Lord. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Perangan, mari kita menyembah Tuhan. Kau besar, Kau ajaib bagi kami Tuhan. Kami perhadapkan kehadapan-Mu Tuhan. Segala persoalan masalah yang kami saat ini hadapi Tuhan. Mungkin jalan di depan tertutup, jalan samping kanan, samping kiri juga tertutup. Tapi kami tetap percaya ada rencana, rancangan Tuhan yang indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari saat ini kita yang percaya kepada Tuhan, angkat tangan kanan kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hari ini mengucap syukur. Biarlah firman-Mu yang saat ini kami dengar, biarlah menjadi rema bagi kehidupan kami dan mengubah kehidupan kami. Bukan kami hanya pendengar yang baik, tetapi kami juga mau melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami pulang diberkati Tuhan. Kami punya motivasi yang baik, kami punya tujuan yang baik, dan kami percaya motivasi tujuan yang baik di mana ada Roh Kudus di dalamnya, maka kami percaya di situ ada keberhasilan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Berikan semangat terus kepada jemaat Tuhan, berikan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyelesaikan apapun persoalan-persoalan yang menjadi ganjalan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada tangan kuasa-Mu yang heran, ada kuasa-Mu yang bekerja sampai hari ini.
Tuhan, kami yakin kuasa-Mu terus bekerja melawat umat-umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Tuhan, semua bersuka cita dalam Tuhan, semua saya percaya diurapi Tuhan. Tadi sambil mendengar firman Tuhan, Tuhan apa yang perlu saat ini kami semua boleh berubah Tuhan. Rupanya Tuhan berbicara bagi kita, tetap percaya, tetap bagian kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya kita menyerahkan kepada Tuhan segala perencanaan kita. Dan di situ ada keberhasilan dalam hidup. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan bangkit berdiri bersama. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita, dan kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, jemaat-Mu yang dengan setia mengasihi dan melayani-Mu Tuhan. Juga para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, Engkau berkati, jerilah mereka pasti tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Dan kami semua dalam perhimpunan ini Tuhan, karena ada Roh Kudus yang mendorong kami untuk tetap setia tekun di dalam Tuhan. Dan pulanglah jemaat Tuhan dengan membawa berkat, membawa kasih setia, membawa kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Dan terimalah semuanya berkat dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan